Puji Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengajar kami untuk mengucap syukur senantiasa atas segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, terutama berkat-berkat surgawi. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga, untuk memulai pekan yang baru. Kami terus mohon campur tangan Tuhan yang meraih terus akan kerinduan kami mencapai pengharapan yang lebih nyata lagi, yaitu kami dipenuhi oleh setiap kebenaran firman-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, menjalani segala kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari yang indah ini. Baiklah, lebih indah lagi saudara-saudaraku, terlebih kita akan sama-sama membuka Alkitab kita kembali dari Efesus pasal 1. Sementara kita masih terus memahami perbedaan yang sangat penting di dalam Alkitab, dan bersyukur saudara-saudara karena kita sudah memulai pemahaman kita untuk melihat patron dari program Allah, rencana Allah untuk masa depan kita, kehidupan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih melanjutkan pemahaman kita dari Efesus pasal 1 di ayatnya yang ke-10, karena ini adalah merupakan tema yang sangat besar sekali, berbicara tentang bagaimana kita mampu membedakan yang mana yang saat ini sedang dikerjakan oleh Allah melalui kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, dan yang mana kebenaran Allah yang masih tertunda karena programnya bagi umatnya Israel baru akan digenapi, baru akan dilaksanakan, dioperasikan di masa yang akan datang. Nah, salah satu saudaraku yang harus kita tangkap, kita pegang teguh kebenaran Allah tentang mengenai kedatangannya. Saudaraku, kita sebagai tubuh Kristus, yaitu yang disebut dengan manusia baru, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, mempunyai satu prospek masa depan yang kehidupan yang sangat istimewa di dalam Kristus. Berbeda dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Allah melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umatnya Israel. Terlebih lagi, saudara-saudaraku, kita harus memahami dengan baik bahwa pengharapan daripada umat Israel, bangsa pilihan itu adalah pengharapan untuk kerajaan Allah, kerajaan sorga turun ke bumi. Dan saudara-saudara, itu sebabnya pertama-tama ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, Yesus memanggil untuk seluruh umat Israel, bangsa pilihannya,
mendengarkan perkataan-perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia diutus untuk menggenapi perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui keturunan Abraham bangsa Israel akan bangkit menjadi sebuah bangsa yang istimewa, bangsa yang kudus, yang akan memimpin seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat-berkat kerajaan sorga itulah yang ingin dinyatakan dan dikaruniakan kepada umatnya Israel, sehingga ketika Yesus lahir ke dunia ini, Yesus memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yohanes Pembaptis dan juga 12 murid Yesus memberitakan Injil yang sama, yaitu Injil kerajaan sorga namanya, untuk memberitakan tentang kerajaan sorga sudah dekat, sehingga bangsa Israel itu semua terpanggil atau dipanggil untuk bertobat, untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Allah melalui kehadiran daripada Yesus Kristus, pertama-tama adalah menampakkan dirinya sebagai manusia secara fisik, bagaimana Yesus Kristus hidup di dalam daging, tapi tidak tercemar dengan dosa-dosa manusia di dunia ini. Ya, Yesus sebagai anak Allah dinyatakan sebagai seseorang yang lahir dikandung dari Roh Kudus dan lahir sebagai anak yang kudus dan besar sampai menjadi dewasa, memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Ya, Yesus Kristus dikatakan tidak pernah berbuat dosa dan di dalam dirinya tidak ada dosa. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel menerima banyak penglihatan, banyak mujizat, banyak penyembuhan, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang secara kasat mata sebagai tanda-tanda daripada kerajaan sorga hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus sebagai boleh dikatakan sebagai perskot, ya, sebagai tanda awal bahwa kalau bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka hal yang lebih spektakuler, ya, mujizat-mujizat yang lebih heran lagi akan terus dipenuhkan oleh Tuhan melalui umatnya Israel, sehingga bangsa-bangsa lain akan terheran-heran, ya, akan menjadi sangat kagum kepada Allahnya Israel melalui apa yang diperbuat oleh bangsa Israel itu sendiri, kalau mereka menerima sepenuhnya Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita tahu bahwa akhirnya kita mengerti dari Alkitab bahwa bangsa Israel itu tidak menghargai, tidak merespon, tidak menyambut apa yang menjadi rencana Tuhan bagi masa depan mereka. Ya, bangsa Israel itu menolak, ya, secara bangsa mereka menolak. Memang ada pribadi-pribadi tertentu yang menerima, seperti murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, ya, tetapi bagaimana
bangsa Israel itu bisa dikatakan menjadi bangsa yang diurapi atau yang sepenuhnya berada di pihak Tuhan adalah kalau mereka, pemimpin-pemimpin mereka, menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan memulihkan keadaan bangsa itu, dan benar-benar janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka mewarisi tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, dan dengan demikian seluruh bangsa akan takluk kepada umat Israel. Itu akan dipenuhkan, akan digenapi oleh Allah apabila para pemimpin bangsa Israel menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias. Tapi sampai hari ini kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel tidak memenuhi hal tersebut. Ya, para pemimpin bangsa Israel sampai hari ini tidak pernah menjadi orang-orang yang menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Nah, oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat clear ya, bahwa Tuhan Yesus sesudah naik ke surga, ya, dia memanggil rasulnya, Rasul Paulus, untuk memulai ya satu program yang baru. Program yang baru, tetapi ini adalah sesuatu yang tersembunyi berabad-abad lamanya, yang belum pernah diungkapkan kepada para nabi orang Israel. Dan bahkan pada saat Yesus pun masih ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, belumlah mengungkapkan tentang rahasia ini. Rahasia apa? Rahasia bahwa ya Tuhan Allah mempunyai satu program yang baru, yang benar-benar ini adalah merupakan satu hal yang mengagetkan, ya, bukan surprise, tapi maksudnya bangsa Israel itu menjadi sangat terkejut bahwa ternyata Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain tanpa melalui mereka. Itu susah sekali diterima oleh bangsa Israel. Sulit sekali mereka terima. Karena apa? Karena ribuan tahun Tuhan selalu menyatakan bahwa semua bangsa di dunia harus berkiblat ke arah Yerusalem kalau ingin mengenal Allah yang benar. Ya, harus mempercayai nabi-nabi umat Israel, ya, bangsa-bangsa lain, kalau ingin mengenal Tuhan yang benar. Bangsa-bangsa lain harus mau bergabung dengan agama Yahudi kalau mereka ingin menerima berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus, ya, setelah dia disalibkan, dikuburkan dan bangkit naik ke surga, saudara-saudara, Tuhan Yesus menghadirkan, ya, satu makhluk yang baru, ciptaan yang baru, manusia baru namanya, yang diciptakan di dalam diri Kristus Yesus melalui satu pemberitaan. Benar-benar ini adalah hal yang baru, yang spektakuler, melalui Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di surga, untuk disampaikan oleh Rasul Paulus, dimulai dari Rasul Paulus sendiri, untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, bahwa sekarang keselamatan bagi semua orang tanpa perbedaan itu adalah hanya melalui iman, dan tidak memerlukan harus tunduk kepada peraturan hukum Taurat. Tidak di bawah hukum Taurat, tapi murni, ya, 100% bahwa saat ini Tuhan memberkati semua orang hanya melalui kasih karunia-Nya, hanya oleh kasih karunia-Nya, dan hanya melalui iman. Semua orang dimanapun, dan tidak harus melalui bangsa Israel lagi
keselamatan itu sampai ke ujung bumi, tapi langsung ya melalui iman kepada ya Yesus Kristus yang telah mati, menebus dan mengampuni segala dosa, dan setiap orang yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus dan pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran ini memenuhi semua anggota tubuh Kristus, saudara dan saya. Amin. Dan tubuh Kristus ini, manusia baru ini, saudaraku, sedang diperlengkapi. Amin. Sedang diperlengkapi ya oleh setiap kebenaran firman Allah dan terus mendewasakan kita. Mendewasakan setiap anggota tubuh Kristus supaya mampu membangun pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan persiapkan sebelum dunia dijadikan dan nyata di dalam Kristus Yesus melalui setiap kebenaran firman-Nya yang dibagi dengan tepat. Amin. Setiap kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat itu adalah merupakan catatan yang sangat penting. Bukan firman yang dicampur adukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dicampur adukan bahwa program-program Tuhan kepada umatnya Israel itu saat ini sedang di-off-kan. Ya. Jadi tombolnya sedang berada pada posisi off. Ya. Dan yang di-on-kan sekarang ini, yang dihidupkan saat ini adalah program Tuhan yang sorgawi untuk memberkati setiap orang yang percaya, bukan sebagai bentuk bangsa. Ya, saudaraku, tidak ada saat ini orang berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Sampai hari kiamat juga tidak akan ada pemulihan sebuah bangsa tanpa melalui Israel. Jadi jangan ngawur gitu ya dalam doa-doa. Kita tentunya harus berdoa untuk bangsa kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus berdoa untuk raja-raja, untuk pemimpin-pemimpin, untuk bangsa kita. Tapi berharap bahwa bangsa Indonesia akan dipulihkan menjadi kerajaan sorga, itu adalah suatu pemahaman yang sangat ngawur. Keliru besar, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bangsa lain yang akan dipulihkan tanpa melalui bangsa Israel. Kalau berbicara tentang skop daripada pemulihan bangsa. Amin. Jadi harus tahu programnya Tuhan. Kalau tidak tahu program Tuhan akan bicara seenaknya saja dan menyampaikan sesuka hati dan semaunya saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang kita lihat di media sosial, di YouTube, di Facebook itu, saudaraku, ya terlalu banyak pengajaran yang ngawur, ya, yang boleh dikatakan itu sangat menyedihkan, ya, saudara, sangat memprihatinkan. Semua dicampur aduk semuanya, ya. Bahkan ada sekarang saya dikirimi diteruskan oleh Bapak Pendeta Pardosi, ada satu channel YouTube, ya, orang berkhotbah di sana bahwa pengangkatan itu adalah saat ini bulan September 2025. Jadi karena itu siap-siaplah saudara-saudara ya. Ya, dijuallah hartanya semuanya. Ya, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Jual rumahnya, jual mobilnya, ya, jual semuanya karena bulan ini adalah hari pengangkatan katanya. Bapak Ibu Saudaraku, guru-guru palsu itu saat ini, saudaraku, guru-guru palsu itu sangat menjamur di mana-mana. Apalagi di era digital dan informasi, zaman teknologi informasi sekarang ini, semua orang sangat bebas berbicara, saudaraku. Ya, sangat bebas berbicara, bebas mengatakan apa saja. Yang penting dia memperoleh keuntungan dari apa yang dikatakannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang benar ya, kita sebagai tubuh Kristus, ya, manusia baru ini akan ya diakhiri
oleh Tuhan dari bumi ini dengan suatu peristiwa yang kita kenal sebagai rapture, yaitu pengangkatan di awan-awan. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas adalah kita sudah bersiap, amin. Kita tetap bersiap, ya, kita selalu ready untuk menyambut akan hadirnya, datangnya Tuhan Yesus di awan-awan yang permai untuk menjemput kita sebagai tubuh Kristus. Dan oleh karena keyakinan kita bahwa kita sudah pasti diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah 100%, kita akan benar-benar menyambut akan pengangkatan rapture, ya, pengangkatan di awan-awan, di mana Yesus Kristus datang dari surga dan Yesus dalam pada posisi di atas, bukan di bumi, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus dalam posisi di atas di awan-awan, dikatakan bahwa kita akan diangkat, ya, dan diawali dengan kebangkitan orang mati yang sudah percaya dan menjadi anggota tubuh Kristus, dan kemudian kita yang hidup yang masih tinggal pada saat kedatangan Yesus di awan-awan akan diubah dan kita semua memperoleh tubuh yang baru. Barulah kita akan diangkat ke surga untuk hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita anggota tubuhnya yang telah dipersatukan akan hidup memuliakan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Barulah setelah itu, saudara-saudara, ya, setelah kejadian itu, Yesus Kristus kembali ke bumi, datang kedua kali. Dan sebelum datang kedua kali, akan terjadi di bumi ini suatu masa, ya, tribulasi, ya, yaitu akan terjadi penyiksaan yang akan dilakukan oleh antikristus, ya, dan semua orang akan menderita siksaan oleh karena akan terjadi chaos, ya, akan terjadi kacau balau di seluruh penjuru bumi ini karena tidak ada lagi orang yang saling mengasihi, tapi semua orang akan saling membenci karena kebencian, karena dosa, murka Allah akan ditumpahkan ke atas seluruh bangsa di bumi ini, sehingga oleh karena bangsa-bangsa yang telah diberikan kesempatan untuk menerima dan mempercayai Injil kasih karunia Allah, mereka yang menolak, mereka akan menghadapi suatu masa di mana antikristus akan menguasai hidup mereka semuanya. Mereka tidak akan bisa lagi menjual, tidak bisa membeli tanpa mereka menerima cap 666, 666. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Allah telah menentukan kita sebagai, ya, tubuh Kristus, sebagai manusia baru akan terlepas dari murka Allah. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel akan menghadapi masa tribulasi, masa siksaan yang besar. Di tengah-tengah dunia ini semua bangsa akan membenci mereka. Dan itu bukan terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bangsa Israel sekarang ini, ya, tentunya bangsa yang sama dengan bangsa lain. Dan kita lihat mengenai kebencian, memang, ya, banyak bangsa juga yang membenci bangsa Israel. Tapi tidak sedikit juga yang berpihak dan yang membela dan yang mendukung bangsa Israel. Jadi saudaraku, semuanya itu murni adalah masalah politik semuanya, ya. Belum ada hubungannya dengan rencana Allah, program Allah untuk memulihkan bangsa Israel. Yang pemulihan saat ini adalah dilakukan oleh Allah melalui Injil kasih karunia-Nya, melalui manusia baru. Amin, Bapak Ibu Saudara, melalui ciptaan baru, tubuh Kristus, yang memberitakan terus, menyampaikan berita tentang keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya
kasih karunia Allah untuk disampaikan, kita gaungkan, kita beritakan, kita sebarkan kepada semua orang. Itulah saat ini yang dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya dan dijadikan menjadi anggota tubuh Kristus untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, sambil kita menunggu kedatangan daripada Yesus Kristus yang rahasia. Ya, jadi bukan kedatangan yang kedua kali. Kalau menunggu kedatangan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Bagaimana orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa yang harus dihadapi, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Matius pasalnya yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasal 24 ayatnya yang saya akan baca, saudara-saudara, ayat 9, dari ayat 9 saja, ya. Ayat 9, Matius 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Supaya disiksa. Supaya disiksa, Bapak Ibu Saudara. Bukan supaya diselamatkan, supaya disiksa. Diserahkan untuk disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu siapa? Biasanya orang beragama Kristen itu langsung latah mengatakan kita. Ya, bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini adalah tubuh Kristus, amin. Kita ini tubuh Kristus yang dipelihara dan dilindungi oleh kasih karunia Allah, dan Allah tidak menyerahkan kita untuk disiksa, tapi Allah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan, amin. Tapi bangsa Israel di sini konteksnya tentunya adalah bangsa Israel, karena Yesus berbicara kepada ke-12 muridnya, bukan kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat konteksnya itu. Yesus Kristus bicara kepada ke-12 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, supaya mereka disiksa dan dibenci oleh semua bangsa karena nama Kristus, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika murka Allah, cawan murka Allah ditumpahkan kepada dunia ini, ke tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi bukan saling kasih mengasihi, ya Bapak Ibu Saudara, tapi yang ada adalah dikatakan kamu akan menyerahkan diri untuk diserahkan untuk menjadi orang-orang yang saling membenci, timbul kebencian di hati manusia, Bapak Ibu Saudara, terhadap sesamanya. Ya, meskipun sekarang ini memang betul orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah saat ini juga ya senang dengan keinginan untuk saling membenci satu dengan yang lain. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini tersedia ya saat ini, di bumi ini tersedia saat ini pemberitaan akan damai sejahtera Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada siapa? Yang dipercayakan kepada tubuh Kristus. Amin. Yang dipercayakan kepada setiap orang-orang kudusnya Tuhan yang menerima kasih karunia Allah saat ini adalah pembawa berita kedamaian. Ya, pembawa berita kasih Kristus yang sempurna, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Tapi pada saat nanti masa tribulasi, pada masa sengsara yang akan datang, tidak ada orang yang berusaha untuk mengasihi sesamanya. Karena apa? Karena cawan murka Allah telah ditimpakan kepada dunia ini, dan antikristuslah yang pada saat itu menjadi sangat menonjol dan menguasai semua perekonomian, menguasai semua bidang politik, keamanan, dan segala sesuatu dikendalikan oleh antikristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita lihat di ayatnya yang ke-13 dikatakan, terlebih lagi di ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya
akan selamat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak dikatakan orang yang percaya hanya melalui iman akan diselamatkan. Tidak ada. Kalau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada kasih karunia hanya melalui iman. Yang ada adalah yang bertahan sampai pada kesudahannya, dan hampir tidak ada orang yang sanggup bertahan, Bapak Ibu Saudaraku, melawan keinginan dan kuasa daripada antikristus, sehingga pada saat itu semua orang akan menjadi murtad dan mengikuti antikristus dan disesatkan sesesat-sesatnya. Bapak Ibu Saudaraku, hanya ada satu kemungkinan yang bisa membuat orang bisa diselamatkan pada saat itu, yaitu di ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siapa yang memberitakan Injil kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu orang-orang Israel yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 7, 144.000 orang. 12.000 dari setiap suku bangsa Israel. Itu adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah, ya, untuk memberitakan Injil kerajaan sorga pada saat masa sengsara, pada masa saat tribulasi akan terjadi sesudah pengangkatan kita sebagai tubuh Kristus. Maka orang-orang Israel akan dipulihkan melalui suatu proses penderitaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Kenapa Tuhan mengizinkan umatnya Israel harus masuk pada masa penderitaan dan masa penyiksaan oleh antikristus? Karena itu adalah hukuman bagi mereka sebagai akibat daripada penolakan mereka kepada Mesias. Tapi saudaraku, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia berjanji akan menyelamatkan keturunan Abraham, Isa, dan Yakub dan menjadikan mereka menjadi bangsa yang kudus. Maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali menyelamatkan umatnya Israel dari masa sengsara penderitaan mereka, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang kita syukuri, apa yang kita nikmati dan kita pelajari saat ini adalah terus membedakan secara detail. Amin. Terus saudara-saudara dan saya memahami dan menyelidiki terus, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran rahasia Kristus adalah cara hidup kita yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa, ya, melayani Tuhan dengan benar. Bagaimana kita hidup dengan benar dan bagaimana kita memenuhi seluruh kehendak Allah dengan benar adalah dengan firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Dengan firman yang dicampur adukan, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan mengacaukan dan tidak menambah nilai apa-apa terhadap rencana Tuhan bagi kehidupan kita tubuh Kristus. Tapi firman yang dibagi dengan tepat, saudara-saudaraku, yang memberikan kepada kita suatu pengertian secara spesifik, ya, secara khusus, secara tepat, saudara-saudara, itu sebabnya kita terus belajar, datang kepada kebenaran, datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus, supaya nilai daripada kehidupan kita di dalam tubuh Kristus itu terus bertambah-tambah, dan kita terus dipenuhkan dengan pengertian-pengertian yang benar di dalam menjalankan kehidupan kita yang baru yang Tuhan percayakan saat ini, sambil kita menunggu kedatangan Yesus Kristus di awan-awan untuk mengakhiri segala sesuatu, ya, bagi tubuh Kristus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita dipanggil terus harus, ya, mempunyai tekad yang tinggi, tekad yang kuat untuk memahami lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang perkara daripada kebenaran rahasia Allah
di mana hidup kita ada di sana, sehingga kita saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang yang rendah hati, tidak meninggikan diri, tidak menjadi sombong diri, tidak menjadi orang yang paling bisa, yang paling mampu. Apalagi saudara-saudara di zaman sekarang ini, ya, semua orang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah karena perbuatan baik manusia. Dan itu adalah benar-benar suatu pengajaran kesombongan dan peninggian diri di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang ini keselamatan itu adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan hanya melalui iman ya kepada kematian Yesus Kristus, kepada salib yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berulang-ulang saya katakan, jadi mengapa pelayanan saudara dan saya sangat penting? Ya, sementara kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, karena saudara-saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang diperkenankan oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang kudus untuk memberitakan berita kabar sukacita, kabar gembira kepada keluarga kita, kepada semua orang, supaya makin banyak orang diselamatkan, jiwa diselamatkan, dan makin banyak orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, apabila genap jumlahnya suatu saat nanti, ya saudaraku, apabila tidak ada lagi orang yang menerima Injil kasih karunia Allah ini, maka Tuhan Yesus akan datang menjemput kita untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita terus, saudaraku, saling hidup di dalam mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan kita berdoa untuk diri kita masing-masing, ya, terutama supaya kita tetap berkomitmen dan menjaga komitmen kita, komitmen yang kudus di dalam Kristus Yesus, di mana saudara-saudara dan saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Nah, mari kita, saudaraku, syukuri semuanya ini, dan kita jalankan tugas kita pada hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kedamaian, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus mencukupkan apa yang kita perlukan oleh karena kasih karunia-Nya yang besar melingkupi setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus dilatih pikiran kami untuk menjadi takluk kepada kebenaran Kristus saja. Supaya kami tidak bergantung pada bayangan atau bergantung pada imajinasi, bergantung pada pikiran kami sendiri, jangan bergantung kepada perasaan kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada kebenaran Kristus yang Engkau nyatakan di dalam setiap kebenaran firman-Mu yang dibagi dengan tepat, akan memampukan kami, menyanggupkan kami untuk tetap setia hidup kepada-Mu saja dan melakukan pekerjaan yang benar yang dipersiapkan oleh Allah bagi kami, dan Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kami untuk memperluas pekerjaan Tuhan, dan semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, ajar kami terus ya Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya firman kebenaran-Mu itu semakin mengkelirkan, semakin mencerahkan pengertian-pengertian kami, sehingga kami dapat melakukan lebih banyak lagi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan keinginan daging, tetapi berdasarkan pimpinan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semua. Selamat beraktivitas. Ya, salam buat kita. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita jumpa besok.